Kali ini aku mau share ke kalian pengalaman pribadi aku dan juga suami, dimana kita berusaha banget untuk dapat keturunan lagi, karena waktu itu kita juga udah pernah dapat kehamilan tapi keguguran. Jadi kita ngalamin lagi fase-fase dimana kita tuh nunggu, terus kita juga berusaha. Dan apa sih yang kita lakuin supaya kita berdua cepat dapat keturunan lagi? Karena jaraknya dari aku kuret sampai aku hamil lagi itu selisihnya adalah 2 bulan. Jadi aku bakalan share ke kalian, tonton sampai habis ya. Jadi kayak biasa aku juga udah catet, karena nggak tahu kenapa mungkin hormon kehamilan ya yang bikin aku kayak agak ngeblank gitu. Jadi kalau misalkan aku sekarang bikin video YouTube, padahal udah tahu nih apa yang mau aku omongin, tapi saat aku ngomong tuh kayak tiba-tiba ngeblank aja gitu. Jadi aku udah bikin catatan supaya juga lebih rinci apa yang aku omongin. Pertama, waktu itu aku nikah tanggal 3 April 2021. Itu awal bulan banget ya, April ya. Dan itu kondisi malamnya itu aku nggak masa subur, jadi udah mendekati mens itu satu minggu sebelum mens. Jadi mungkin aku sama suami juga udah berpikiran mungkin saat kita melakukan hubungan itu kita belum berhasil saat itu, karena kita juga pergi ke Bali kan waktu itu untuk honeymoon. Jadi kita pergi honeymoon itu 1 minggu setelah nikah. Tuh feeling nih kayaknya mau mens gitu kan. Jadi aku udah siapin pembalut di koper 1 pak gitu, karena mungkin di sana aku akan mens. Tapi kan tujuan kita honeymoon itu kan main-main ya, refreshing berdua, karena selama ini aku sama suami itu pacaran sampai tunangan sampai nikah itu nggak pernah yang bener-bener pergi berdua sampai nginep gitu, apalagi keluar kota, keluar pulau itu nggak pernah. Jadi kayak udah nikah itu kayak rasanya senang gitu loh, bisa keluar berdua, terus bisa ngatur waktu, main sana sini. Maksudnya nggak kayak kepikiran malam nih harus pulang, karena kan udah sama suami, udah dilindungi juga kan sama dia. Ternyata waktu honeymoon itu aku belum mens. Jadi setelah pulang honeymoon aku mens. Itu suara burungnya Mas Dodit itu, mereka tuh suka rese. Jadi kalau suasana rumah hening mereka tuh nggak bunyi, tapi kalau aku baru bikin aktivitas kayak tag video kayak gini mereka tuh pasti saut-sautan terus. Jadi mereka tuh kayak cari perhatian supaya masuk ke video aku. Oke, aku lanjut aja, abaikan suara burungnya karena mereka tuh kalau berkicau itu bisa berjam-jam. Puji Tuhan banget, aku mens itu setelah pulang dari Bali. Sebelum nikah, oh ya aku mau bilang juga, sebelum nikah aku itu udah konsumsi Prenagen Essensis dari aku masih 6 bulan sebelum nikah, kalau nggak salah 6 bulan sebelum nikah. Terus aku minum Prenagen Essensis itu, aku kalau beli itu selalu 2 dus gitu, karena aku belinya online yang di official store-nya. Tapi aku nggak tahu Volavit waktu itu, bener-bener aku kayak kurang gitu loh. Jadi kayak minum susu aja, maksudnya aku kurang bantuan dari asam folatnya. Terus kita lanjut ke bulan Mei itu aku juga setelah mensnya selesai kita melakukan hubungan seperti biasa. Intinya aku masih minum Prenagen Essensis itu dari sebelum nikah, 6 bulan sebelum nikah sampai udah nikah, sampai bener-bener aku itu minum sampai bulan kalau nggak salah itu Mei, Juni juga masih minum. Terus puji Tuhan dalam jarak waktu 1,5 bulan pernikahan aku hamil untuk anak aku yang pertama. Kita tahunya itu sekitaran Juli awal. Ini Juli awal tuh udah telat, dan ternyata aku sudah hamil 1 bulan. Terus habis itu mungkin belum takdir Tuhan untuk anaknya mau aku rawat. Jadi tanggal 17 Agustus tahun 2021 aku keguguran, dan itu mengalami fase yang panjang ya, dan mungkin akan di video lain aku akan bahas tentang itu karena membutuhkan apa ya, kayak secara rinci gitu loh kenapa aku bisa keguguran dan apa aja yang aku alamin. Dan setelah itu karena keguguran malam sekitar jam 11, habis itu aku kuret itu sekitar jam 9 pagi di tanggal 18 Agustus 2021. Terus setelah itu masa recovery nifasnya itu sekitar aku 2 mingguan, karena nggak tahu kenapa darahnya udah berhenti, terus nanti keluar lagi, tapi keluarnya tuh nggak kayak orang melahirkan ya, pokoknya ya kayak orang mens gitu aja. Aku masih pakai pembalut, masih pakai panty liner, terus waktu terus pakai pembalut lagi, terus pakai panty liner lagi, kayak gitu. Jadi setelah kuret aku konsumsi penghenti darah dan juga Volavit. Jadi aku minum dari rumah sakit itu, aku rutinin. Terus setelah masa nifas sekitar 2 mingguan itu selesai dan benar-benar udah kering, aku juga udah nggak lemes. Aku belum mens sampai masuk ke bulan September. Gimana ya rasanya waktu keguguran itu tuh, aku juga mau cerita, rasanya tuh kayak hancur banget, karena gimana pun juga anak pertama. Terus kayak
masa yang buat aku bahagia gitu loh. Terus tiba-tiba kayak hilang dan kayak gak percaya. Jadi waktu dulu aku hamil pertama itu kayak ditinggal suami kerja itu kayak bener-bener ada teman di dalam perut aku yang nemenin aku masak, beres-beres rumah dan sebagainya. Terus take video juga ada teman. Terus tiba-tiba hilang gitu aja. Jadi kayak ngerasa aku tuh hampa di rumah itu, kayak sepi sunyi. Meskipun mama aku sekitar 1 minggu itu dia nginep di sini karena waktu aku masa nifas dia bantuin aku untuk masak, karena bener-bener apa ya, rasanya tuh masih lemes dan sakit gitu loh di dalam perut. Nggak tahu kenapa, mungkin efek dari kuretnya aku juga nggak tahu, karena aku juga ngalamin kuret baru sekali dan dalam nama Tuhan Yesus ini cuma 1 kali dalam hidup aku kayak gitu. Amin. Terus setelah itu lanjut aku mens, dapat mens pertama setelah kuret itu tanggal 24 September 2021. Jadi 4 hari sebelum aku ulang tahun aku mens. Terus dari orang-orang juga bilang kalau setelah keguguran itu dapat mens berarti aku subur. Sebelum mens itu aku udah datang ke rumah sakit untuk kontrol kuret karena mau di USG dalamnya itu masih ada jaringan enggak. Terus dokternya bilang kalau bulan depan atau beberapa minggu lagi itu sudah dapat mens, itu berarti sudah dianggap subur dan siap untuk dibuahi lagi. Cuma tergantung dengan kondisi ibunya. Kalau misalkan ibunya masih lemah juga jangan, tapi tidak ada batasan. Jadi misalkan mau langsung berhubungan terus berhasil, itu kemungkinannya juga ada. Jadi nggak harus apa ya, kata orang harus nunggu 3 bulan, harus nunggu 6 bulan, harus 1 tahun, itu enggak, kata dokternya gitu ya. Itu bulan Agustus akhir waktu aku kontrol kuret. Terus setelah itu lanjut tadi ke tanggal 24 September 2021 aku mens. Puji Tuhan banget dan aku senang karena berarti puji Tuhan rahim aku sudah sembuh dan dapat bereproduksi lagi gitu kan, kata lain medisnya kayak gitu. Terus setelah aku mens tanggal 24, aku berhenti tanggal 29 setelah aku ulang tahun waktu itu. Jadi sore tanggal 29 itu tiba-tiba berhenti aja mensnya, maksudnya kayak 5 hari ya normal lah. Terus habis itu aku bingung nih sama suami, kayak gimana ya kita tuh mau mencoba lagi enggak. Tapi dari suami juga ngeliat tubuh aku tuh normal-normal aja setelah kuret. Justru aku tuh kayak mungkin lemesnya setelah kuret 2 minggu itu aja. Terus beberapa hari kemudiannya setelah recovery itu aku dapat beraktivitas biasa ya, kayak enggak sakit gitu loh, bisa pergi kemana-mana, naik motor juga bisa, ya kayak orang pada umumnya lah. Habis itu kan aku juga ada tes CPNS waktu itu, karena aku ngikutin tes CPNS bulan September. Jadi waktu tes itu pun aku juga bisa berpikir secara jernih, dan puji Tuhan juga nilaiku bagus. Cuma aku nggak lolos tes SKB, intinya aku sampai ke SKD aja, karena kan yang diambil cuma 3 orang atau 4 orang, sedangkan aku itu nomor berapa ya, 11 atau berapa gitu. Intinya ya kalian tau lah formasi CPNS seperti apa. Dan ya udah, berarti aku udah dianggap sehat, normal, sama suami, sama keluarga juga udah. Terus habis itu kita coba nih untuk berhubungan seperti biasa, tapi kita belum pakai vitamin program hamil karena aku masih mengkonsumsi Volafit yang sisa dari rumah sakit, karena penghenti darahnya sudah habis, tapi Volafitnya aku dikasih agak banyak kayak gitu kan. Terus ternyata belum rezekinya lagi. Akhirnya masuk ke bulan Oktober, dan itu aku mens lagi tanggal 28 Oktober sampai tanggal 1 November. Jadi adik aku itu kan tes CPNS yang pertama September aku, terus Mas Dodit dengan adik aku tuh bulan Oktober. Jadi aku nganterin Mas Dodit, terus habis itu aku nganterin adik aku juga, karena adikku kan rumahnya Solo, jadi dia tuh kayak tesnya tuh di Universitas Diponegoro gitu, jadi nginep di rumah, terus kita antar bareng-bareng. Dan waktu nganter adik aku tuh aku masih mens karena dia ujian tanggal 30, sedangkan aku selesai mens itu tanggal 1 November. Terus ya udahlah, masih kayak happy gitu kan, masih senang, terus menjalani aktivitas hari-hari seperti biasa. Ya udah, mungkin belum rezekinya dikasih cepat kayak gitu kan, tapi rasanya tuh di dalam hati tuh kayak hampa gitu. Hampanya tuh nggak setiap hari juga, tapi ada saat dimana aku tuh di rumah dan kondisi aku nggak tag video karena ya nggak tahu ya, masih buntu atau gimana untuk aku tag video, kayak masih belum terbuka lagi gitu loh untuk dunia. Kayak untuk tag video itu belum ada inspirasi mau bikin video apa, itu nggak ada. Terus aku tuh di rumah selesai masak, terus ada satu hal yang buat aku ingat sama anak pertama itu, karena kalau nggak salah, oh iya, habis sarapan pagi, habis itu biasanya kan kalau dulu hamil itu rasanya tuh kayak
habis sarapan pagi itu langsung minum vitamin kehamilan, tapi rasanya tuh kayak nggak minum lagi, terus aku kayak sedih gitu. Padahal udah jalan 2 bulan, terus rasanya tuh kayak tiba-tiba galau lagi. Ya maklum kan, aku juga udah nggak kerja kantoran lagi, jadi aku kan fokus di YouTube dan juga di usaha online. Jadi kayak aku tuh nggak mood gitu loh untuk posting dagangan online, mau bikin video juga nggak mood. Jadi di rumah tuh banyak kan kayak, ya ampun, kayak nelangsa gitu loh hatinya. Terus habis itu, tapi nggak setiap hari ya, aku ingetin lagi, nggak setiap hari, cuma beberapa ya. Kadang ada lah, iya dimaklumin aja, kayak kalian tuh mungkin waktu PMS atau apa mungkin ada saat down. Bahkan nggak harus PMS pun, kalian pasti ada saat dimana kalian itu sedih, kalian ngedown, ada kalian bahagia. Dan itu mungkin saat down aku, ya nangis pasti karena inget. Terus suami pulang itu pasti dia mergokin aku tuh, ciri khasnya kalau habis nangis pasti mataku itu bengkak, jadi nggak merah tapi bengkak. Dan suami aku kayak ngobrol serius sama aku, itu masih awal November ya, awal November kita tuh kayak ngobrol-ngobrol serius, gimana kalau kita tuh coba promil lagi supaya apa ya, ada bantuan dari vitamin-vitamin yang bisa menunjang kesuburan tubuh gitu loh. Dan nggak kesuburan aku aja tapi juga suami, karena kan kita itu nggak pakai program cek di rumah sakit atau dokter, jadi kita itu nggak tahu apa ya, kualitas dari sel telur atau sperma suami itu seperti apa. Jadi kita tuh maunya hamil alami aja gitu loh. Karena beberapa teman aku curhat kalau mereka itu pakai jasa rumah sakit atau cek-cek lab kayak gitu tuh biayanya mahal, dan tuh berdua kayak masih optimis bahwa kita berdua itu normal, jadi mungkin kita bisa hamil secara alami gitu aja. Pokoknya yang kita lakuin itu setiap hari adalah berdoa, itu pasti. Dan berdoa kita itu ya berdoa khusyuk, berdua. Kalau ibadah kita juga ibadah meskipun online. Kalau ke gereja kita juga ke gereja, kita ibadah. Sampai benar-benar ada saat dimana pendeta itu membawakan firman tentang keturunan dan aku nangis di gereja. Itu beneran, itu berarti bulan Novemberan. Pokoknya aku bener-bener nangis dan aku tuh kayak malu banget karena di situ ada kakak ipar aku kan. Terus ya gimana ya, pokoknya waktu didoakan pendeta tentang keturunan, aku usap perut aku terus kayak nangis kan, karena kayak ya pun aku pengen banget hamil lagi gitu loh, rasanya kayak gitu. Dan ya udah, intinya kalau di gereja juga sampai nangis kayak gitu, di rumah kita juga ibadah, juga berdoa, terus ngikutin saat teduh. Dan waktu itu Pastor Philip Mantova juga membawakan tentang rindukan momongan yang intinya hilang itu akan kembali lagi dalam waktu yang cepat. Entah kenapa kayak firman-firman itu selalu pas banget gitu loh tentang apa yang aku alamin. Dan ya intinya itulah, berdoa itu nomor 1. Aku sama suami selalu berdoa. Yang kedua, kita itu juga usaha, yaitu usahanya ya usaha biologis, ya berhubungan. Dan kita tuh juga berhubungan tuh pokoknya setelah mens itu kan kita anggap masa subur, kita berhubungan. Tapi hubungannya juga nggak mesti kok, nggak harus 2 hari sekali, nggak harus 3 hari sekali, nggak harus pagi hari. Pokoknya kita usaha aja, kita pasrahkan. Kenapa kita nggak ada patokan? Karena suami juga kerja dan kadang dia tuh pulang sore tuh udah kecapean. Justru kalau kecapean dan dipaksa, atau mungkin kita memaksakan untuk ayo kita melakukan saat ini, tapi kondisinya aku capek nih, tapi nggak apa-apa, ayo gitu. Misalkan kita sepakat kayak gitu, itu malah kualitas spermanya kan jadi nggak baik kan. Kita berhubungan tapi berhubungannya itu nggak harus pakai jadwal. Terus usaha yang ketiga adalah makanan. Makanan itu aku selalu masak yang benar-benar menunjang kesuburan. Jadi sebelum nikah aku tuh suka banget sama toge mentah. Toge mentah itu kan untuk kesuburan tuh bagus banget, atau setengah matang. Tapi kalau udah hamil kan nggak boleh makan yang mentah, apalagi toge kan. Jadi waktu sebelum hamil ya udah oke aja aku makan toge mentah. Kalau suami nggak suka mentah, aku biasanya jadiin pecel, dia setengah matang, aku yang mentah kayak gitu. Dan selain itu kita juga makan bayam, kita makan alpukat. Kalau alpukat lebih ke aku sih, kalau suami itu nggak suka alpukat yang langsung disendok gitu, karena katanya dia rasanya aneh. Makan makanan kayak gitulah, yang intinya sayur-sayuran dan buah yang bisa menunjang kesuburan, terutama ya jeruk, pisang, alpukat. Apalagi ya waktu itu soalnya kita tuh beli buahnya tuh nggak mesti gitu loh, dan kayak nggak harus itu, karena misalkan suami pengen apa, aku pengen apa, ya kita beli buah kayak gitu. Terus sayurnya juga karena aku tuh belanjanya setiap pagi di tukang sayur, jadi kayak sayurnya apa aja kita makan gitu loh, kecuali yang pantangan. Ya pantangan itu aku udah tahu, daun kates, terus kates muda, kates itu pepaya, sorry banget aku pakai bahasa Jawa malahan. Daun pepaya, terus pepaya muda itu juga nggak boleh, pare,
itu juga nggak boleh. Pokoknya yang bergetah-getah itu nggak kita makan. Buah pun juga durian, terus apa ya yang panas-panas kayak nanas itu juga nggak kita makan, karena kita fokus untuk segera mendapatkan momongan lagi. Terus untuk yang keempat, kita tuh juga menunjang dengan vitamin-vitamin itu. Terus akhirnya aku sama Mas Dodik sepakat untuk kita beli online. Itu paket Promil untuk menunjang kesuburan. Itu adalah paket yang aku konsumsi juga waktu aku pengen hamil anak pertama. Seperti yang aku omongin tadi, setelah nikah dan sebelum nikah pun aku selalu kayak berusaha untuk Promil itu dengan susu Prenagen Essensis, tapi memang tidak ada Folavit karena waktu itu aku belum tahu juga tentang asam folat itu. Jadi kita memutuskan untuk beli lagi paket Promil di online. Kita beli di Shopee dan kita pilih sellernya yang bener-bener kayak star seller, yang aku kan suka ya beli di Shopee dan udah sering gitu loh. Jadi selalu dapat paket yang bener-bener sesuai yang kita harapkan dan original kayak gitu. Terus akhirnya kita awal November itu habis bahas-bahas, kita beli paket Promilnya. Aku akan kasih gambarnya di sini karena waktu aku buka unboxing, maksudnya aku lupa ada videonya atau enggak. Kan untuk suami dan istri untuk pakai 30 hari aja. Jadi kita optimis untuk berusaha, berikhtiar untuk 30 hari itu semoga bisa hamil. Empat itu yang kita lakuin. Terus untuk yang kelima, kita pasti harus minta doa juga, doa dari keluarga, terutama keluarga besar, orang tua. Setiap ketemu pasti aku tuh bilang doain semoga cepet hamil lagi. Bahkan nggak cuma orang tua, saudara-saudara, bahkan teman-teman kalau yang ketemu ataupun ngechat ataupun video call atau apa, doain semoga cepet hamil lagi. Dan kebetulan teman-teman aku banyak banget yang sering ngechat aku, mereka tuh kayak ngasih perhatian ke aku, teman-teman terutama teman-teman SMA ya, SMA, terus teman-teman kampus, mereka tuh kayak ngasih support ke aku, semoga cepet hamil lagi dan didoain yang terbaik buat aku dan juga suami. Dan aku senang banget dan aku selalu aminkan itu semua doa-doa yang terbaik dari semua orang kayak gitu kan. Jadi sih kayaknya cuma itu aja yang kita lakuin. 5 usaha itu ya pokoknya kita rutinin terus. Dan aku mau cerita nih, ini mulai masuk ke tanggal 20 November ya. 20 November itu aku pagi bikin tutorial makeup. Kalau kalian tahu di YouTube aku lama banget gak upload video baru. Terakhir itu adalah tentang aku review makeup Implora full face itu. Dan aku buatnya itu sekitar tanggal 20 November pagi hari. Aku buat, tapi aku nggak edit karena biasanya aku editnya malam hari. Setelah aku buat, kakak ipar aku datang ke rumah main sama keluarganya karena dia mau periksa ke dokter. Dan rumah sakitnya itu nggak jauh dari rumahku, jadi mereka main ke rumah sambil nunggu jam dokternya. Dan ternyata dokternya itu nggak datang, jadi kita memutuskan untuk makan di rumah. Dan aku masak juga tuh, masak untuk kakak iparku dan sekeluarga. Aku masak makan siang, aku masih beraktivitas biasa. Pokoknya setelah bikin video kan biasanya aku langsung istirahat bentar, terus edit video atau apa gitu, tapi aku langsung masak nih. Nah setelah masak itu aku ngerasa kayak lemas gitu loh, jadi kayak tenagaku tuh nggak kayak biasanya. Biasanya tuh aku langsung bersih-bersih rumah kayak atau apa kayak itu tuh kayak kok lemes gitu doang itu rasanya, tapi aku nggak pikir aja enggak gitu kan. Terus setelah itu kan Sabtu, ya udah karena masih sore kita memutuskan untuk pulang Boyolali bareng-bareng, satu mobil, pakai mobil kakak ipar. Dan di mobil itu aku kayak cerita-cerita sama kakak ipar sama keluarga bareng-bareng gitu, masih rame. Cuma kenapa rasanya itu tuh aku udah lemes banget gitu loh, rasanya itu kayak nggak kayak biasanya. Padahal aku tuh kalau ngobrol sama orang kan kita cuma duduk, tuh rasanya lemes, makin lemes aja kayak gitu kan. Terus setelah itu hari Minggunya aku pulang ke Solo, kita ziarah ke makam anak pertama sama suami berdua. Setelah ziarah itu rasanya kayak apa ya, mungkin hati sudah lebih ikhlas karena kembali lagi dia pasti sudah di surga bersama dengan Tuhan. Itu ya wajar, namanya perempuan ya, aku pasti nangis. Aku nangis kayak aku tuh inget waktu dia masih ada di rahim aku, terus sering aku lus-lus gitu kan, aku belai-belai. Terus sekarang aku sudah memandang kuburannya gitu, jadi kayak sedih gitu, rasanya hancur banget waktu itu di kuburan. Terus kayak suami ikut mendoakan juga sama aku. Akhirnya kita lebih ikhlas lagi untuk dia sudah berada di surga bersama Tuhan. Dan setelah itu udah sih, waktu setelah ziarah kita pulang ke Solo.
lalu belanja sayur bentar ke pasar, terus setelah itu kita pulang ke Boyolali dan akhirnya pulang Semarang hari Minggunya itu juga. Terus ini lanjut ke tanggal 24 November. Waktu itu aku nggak ngapa-ngapain, aku minum air putih juga seperti biasa, makan buah dan makan sayur seperti biasa, tapi sehari itu aku bisa pipis hampir 15 kali. Kayaknya tuh 14 atau 15 sehari loh ya. Jadi dari pagi sampai malam kok aku tuh bolak-balik kamar mandi terus ya. Aku curiganya kayak gitu sih, dan kayak udah banyak gitu loh, karena waktu siangnya itu udah 8 kali. Itu aku siang 8 kali, terus sampai sore itu aku nyadar kok aku pipis terus. Dan pipisnya tuh nggak pipis kayak anyang-anyangan yang dikit-dikit gitu, enggak. Air bener-bener kayak pipis biasa normal, tapi kok banyak banget gitu loh. Kayak aneh aja gitu loh. Selain lemes, aku pipis terus. Dan aku mulai curiga nih, mungkin aku hamil. Setelah itu aku langsung browsing-browsing di internet, dan juga aku lihat di grup Promil bahwa di situ itu pembuahan berhasil itu ciri khasnya adalah biasanya sering pipis, terus perutnya itu agak nggak enak, kayak kembung kayak atau ditekan kayak gimana kayak gitu. Jadi aku kayak baca ciri-ciri pembuahan berhasil kayak gitu, dan puji Tuhan ciri-cirinya itu ada di aku kayak gitu kan. Itu lanjut ke 2 hari kemudian, tapi aku cuma pipis banyak itu cuma tanggal 24 itu tadi, 24 November. Terus di tanggal 26 November aku tuh kayak gatel gitu tangannya, kayak ngeliat depan rumahku kan kayak catnya itu udah pudar, dan aku masih punya cat sisa dari rumah di Solo, warnanya juga orange. Kalau kalian tahu rumahku kan aslinya orange, dan di rumah Semarang juga warnanya orange. Jadi kayak gatel aja pengen ngecat, nggak tahu kenapa, kayak pengen rumahnya tuh bersih kayak gitu loh. Dan tenaganya tuh waktu pagi tuh kayak masih full. Waktu suami berangkat kerja aku ngecat rumah nih, beneran. Dan aku manjat turun karena rumahnya kan agak tinggi, jadi aku manjat kursi. Kalau agak tinggi lagi aku pakai tangga. Aku ngecat itu dari pagi sampai siang, dan tenaganya masih kayak biasa. Tumben agak nggak lemes, meskipun bau catnya itu nyengat, tapi aku nggak lemes dan aku masih ngecat. Dan waktu siang menjelang sore aku mau persiapan masak untuk suami nih, karena suami kan mau pulang kerja juga. Aku harus turun untuk persiapan masak. Waktu turun, perut aku rasanya tuh langsung sakit banget, kayak kram gitu di perut bawah. Kok sakit ya? Aku langsung jongkok dulu tuh, langsung duduk kayak megang perut. Kok kram ya rasanya tuh, kok kayak mau mens gitu loh rasanya itu. Dan waktu aku lihat di aplikasi, karena aku kan biasanya ngeteknya pakai aplikasi kalender saya, jadwal mens aku tuh masih 1 minggu lagi, tapi kok sakit ya kayak gitu loh. Dan apa ya namanya tuh, kayak kalian tuh mau mens ya, pokoknya perutnya sakit gitu aja lah, kayak mendekati mens. Dan ternyata ciri kalau kehamilan awal-awal itu juga nggak jauh beda dari sama menstruasi. Kayaknya aku pipis ke belakang, dan ternyata di celana dalam aku sudah keluar lendir kecoklatan, dan aku langsung positive thinking aku hamil. Karena apa? Itu adalah mungkin tanda implantasi, dan waktu kram itu tadi itu adalah kram implantasi. Dan karena ciri-ciri hamil awal itu, hamil muda itu 11-12 dengan menstruasi atau PMS. Tapi aku mau tes, kebetulan aku ada tes pack, tapi aku mau tes tuh kayak kurang percaya kalau sore. Jadi aku memutuskan untuk nunggu hari esoknya, supaya pagi-pagi buta itu aku langsung cek lewat kencing pertama aku. Dan puji Tuhan Sabtu tanggal 27 itu kebetulan suami juga di rumah, dia masih tidur, aku udah cek duluan. Aku cek 2 kali pakai test pack, dan aku cek 2 kali test packnya mengatakan hasilnya positif. Terus aku senang banget. Terus setelah itu kayak suami tuh bangun, aku kayak mau gimana ya ngasih tahu dia. Itu kan dia biasanya kalau bangun tidur itu masih teler-teler gitu kan. Aku nunggu beberapa saat dia bangun, terus dia mau sarapan, aku langsung ngasih tahu dia aku positif, dan kedua tes packnya itu mengatakan hasilnya positif. Ya ampun, aku kayak senang banget, dan suami juga senang. Akhirnya kita kayak pelukan gitu kayak biasa, kayak senang, pokoknya benar-benar happy banget waktu itu, karena program kita kayak apa ya, usaha kita semuanya berhasil gitu. Terus aku masih cek di celana aku masih ada bercak coklatnya, mungkin sisa semalam juga, aku juga nggak tahu. Mungkin tanda implantasinya itu 1-2 hari. Akhirnya aku pakai panty liner. Terus kita memutuskan untuk cek ke dokter hari Sabtu itu, karena kita tuh mau konsultasi tentang kehamilan supaya kita juga dapat vitamin lebih dini, karena kan kita pernah ada riwayat keguguran. Jadi lebih baik kan kayak ada vitamin atau penguat itu lebih awal gitu. Kita sampai ke tempat dokter itu sore hari, dan ternyata praktek dokter Adi itu buka setiap Sabtu
pagi dan minggu itu tutup karena tanggal merah. Jadi akhirnya kita belum konsultasi dan kita menjalani hari seperti biasa, dan minggunya kita ibadah ke gereja. Nggak tahu kenapa pagi itu mungkin efek belum sarapan atau apa ya, pokoknya mual gitu loh. Jadi mualnya tuh mual ringan, pokoknya di gereja tuh rasanya kayak enak gitu loh, kayak mungkuk-mungkuk gitu loh rasanya, tapi nggak sampai muntah, ya cuma mual. Dan aku kayak beranggapan bahwa ini adalah hormon yang normal, karena biasanya hamil muda itu mual kayak gitu. Terus akhirnya kita nggak sabar untuk kita cek hari Seninnya, dan puji Tuhan kita hari Seninnya itu dapat slot tanggal 29 sore. Kita datang ke sana, kita dapat slot untuk konsultasi, dan puji Tuhan waktu di USG ternyata memang sudah hamil dan 4 minggu usia kehamilannya. Dan waktu dicek itu masih berbentuk calon kantung dan masih garis. Aku ada fotonya. Ini waktu kontrol pertama, kayak gini hasilnya. Nah, ini adalah rahim aku dan ini adalah calon kantungnya. Belum bisa diukur CRL-nya karena kan belum kelihatan janin sama sekali, soalnya masih kecil. Jadi adanya GS itu ukurannya 0,62 cm. Dan kata dokter Adi, ini itu calon kantungnya itu ukurannya lebih besar dari yang seharusnya. Jadi dokter Adi mengatakan kemungkinan kehamilan kali ini bagus. Dan setelah itu kita pulang itu malam banget, kalau nggak salah jam 10 atau jam 11, karena benar-benar kita dapat slotnya itu slot yang terakhir, karena kita belum kayak nulis dulu di ini. Dokter Adi itu ada buku yang dia tuh ditaruh di depan rumah, kita tuh bisa ngisi nama kita di situ loh, untuk kita tuh mau periksa hari apa dan jam berapa kayak gitu. Dan kita dapatnya slot terakhir karena kita benar-benar datang itu pertama kali, dan akhirnya kita dapat buku ini juga untuk kontrol rutin bulanan atau kontrol rutin nggak bulanan, dalam artian nggak 1 bulan sekali juga nggak apa-apa kayak gitu, tapi kalau bulanan itu juga lebih bagus. Habis itu pulang dikasih vitamin banyak banget dan juga obat penguat, karena kita cerita ke dokter bahwa kita sempat mengalami keguguran. Jadi dari dokter Adi juga memberikan obat penguat juga, karena lebih baik dikonsumsi sedari dini kan, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kayak gitu. Dan kita mulai konsumsi hari-hari berikutnya itu konsumsi vitamin dari dokter, dari asam folat dan lain-lain. Nanti aku kasih fotonya juga di sini karena vitaminnya banyak, kalau nggak salah 6 atau 7 kayak gitu. Dan juga aku masih menghabiskan susu Prenagen Essensis aku yang promil tadi, karena kebetulan suamiku hari Sabtu setelah cek kehamilan itu dia langsung beliin aku susu kehamilan diganti Prenagen yang kehamilan, Prenagen Mami. Tapi karena aku ngerasa kayak kok Prenagen Essensisnya itu masih banyak ya, jadi lebih baik aku habisin dulu Prenagen Essensisnya, karena sama-sama kandungannya kan baik, cuma lebih lengkap yang Prenagen Mami. Cuma untuk niatnya habisin dulu daripada dibuang, daripada mubazir, aku minum Prenagen Essensis sampai habis, baru aku ganti ke Prenagen Mami. Dan untuk sisa Folaviknya kebetulan aku kasih ke tetangga aku. Kita tuh tetangga deket, dia lebih tua dari aku, tapi kita itu kayak teman deket gitu. Jadi dia curhat-curhat ke aku, dia pengen hamil juga, curhat cara promilnya kayak apa. Intinya kita sama-sama berjuang garis 2 waktu itu. Dan aku bilang sama dia untuk dia beli paket yang sama dengan aku, paket promil. Dan kebetulan karena Folavit aku sisa 14 buah, jadi kayaknya untuk 14 hari berarti ya, karena sehari minum 1 Folavit itu sisa 14 butir. Jadi aku kasih ke dia dengan harapan bahwa jika kita saling berbagi, apalagi yang memberi adalah orang yang hamil, kemungkinan besar kita percaya juga bisa berbagi rezeki juga, dia juga bisa cepat hamil kayak gitu kan, amin. Terus juga sama Mas Dodit itu sering banget doain keluarga mereka supaya mereka juga cepat hamil, karena kayak kita tuh kalau sama-sama senang itu pasti bahagia, berbagi apa aja, kayak ilmu misalkan kita itu pernah ngalamin apa kita share, kalau dia tanya apa kita share. Dan nggak cuma tetangga aja, beberapa teman aku juga ngechat kayak tanya-tanya kayak gitu, pasti aku kasih tahu, cuma karena rumahnya jauh jadi aku nggak bisa ketemu aja. Pokoknya itu dulu share pengalaman aku, pengalaman pribadi kita berdua, aku dan Mas Dodi, dalam berjuang mendapatkan momongan. Mungkin banyak banget dari kalian nanti yang bilang, atau pasti ada lah pihak-pihak di luar sana itu orang-orang yang ngomong nikah belum setahun aja usahanya udah kayak gitu. Iya, itu terserah kalian sih, kalian mau ngomong apa ya, karena
pasti ada, dan waktu aku keguguran pun juga ada banget yang buat aku down karena baru kehilangan anak langsung diomongin hal-hal yang enggak kayak gitu. Jadi aku kayak berpikiran bahwa jika beberapa pihak itu tuh tahu kalau aku tuh berusaha untuk promil seperti ini, nonton videoku seperti ini, dan usahaku dengan suamiku seperti ini, pasti mereka akan judge bahwa kita tuh nikah belum setahun tuh nggak usah buru-buru punya anak. Dan itu terserah kalian mau punya anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun maksudnya kosong, terserah kalian. Tapi kalau untuk aku dan suamiku kayak kita itu hidup berumah tangga, ya tujuan kita itu untuk hidup berdua sampai selamanya. Tapi kan kita juga pengen nih untuk ada anak gitu loh, pengen keluarga kita tuh lebih rame. Siapa sih yang nggak pengen punya anak gitu loh? Apalagi anak itu adalah penyatu keluarga, buat suasana rumah menjadi rame. Jadi kehidupan kita yang awalnya berdua itu bisa ada anak, bisa lucu, bisa kita didik, bisa jadikan teman ngobrol, bisa jadikan teman bermain. Jadi kayak aku tuh sama suami udah dari awal nikah itu pengen banget cepet hamil. Jadi nggak mau nunda dan nggak mau yang namanya ngomong aku nggak mau hamil dulu tuh nggak ada sama sekali. Jadi aku selalu sama suami itu pengen banget cepet punya anak kayak gitu. Jadi untuk kalian yang mau judge itu terserah, pokoknya itu adalah pengalaman pribadi kita berdua dan kita sudah share ini semua untuk kalian. Mungkin kalian yang di luar sana juga berjuang garis 2 atau benar-benar bingung mau promil pakai apa sih, kalian bisa mungkin contoh pengalaman pribadi aku. Ya mungkin kalau kalian ada yang kepercayaan, mungkin makan kurma muda atau curi popok bayi atau mungkin ngolesin bedak bayi ke perut, kalian nggak apa-apa, usaha aja gitu loh. Jadi apapun yang membuat kalian yakin dan kalian percaya, lakuin aja, nggak usah peduli kata orang lain. Kata orang lain itu cuma membuat kalian tambah down, tambah buat kalian pikiran aja gitu loh. Jadi losin pikiran kalian, konsul aja sama suami berdua dah gitu loh. Jadi kalau sama suami sama-sama satu pemikiran, sama-sama satu niat, satu usaha, pasti itu semua akan dibantu sama Tuhan. Dan pastinya Tuhan itu akan membantu kita, tapi kita juga harus berusaha. Karena Tuhan itu senang jika kita berusaha dulu, hasilnya Tuhan yang tentukan kayak gitu. Oh iya, di sini juga ada tambahan. Kalau ada yang nanya, aku olahraga atau enggak? Aku olahraga itu enggak yang lari-lari, tapi saat kita beberes rumah, saat kita masak, saat kita aktivitas kayak angkat-angkat meja, terus kita nyapu atau ngepel, itu adalah olahraga menurut aku. Jadi karena rumahku di Semarang ini kan panas, karena suasana di Semarang ini kan panas, jadi nggak mungkin nyalain kipas terus, nggak mungkin nyalain AC terus. Jadi kayak beraktivitas itu tuh udah menurutku adalah olahraga untuk aku, karena aku nggak mungkin aktivitas berat. Takutnya kalau ngangkat galon atau apa gitu bisa menggoyahkan rahim atau apa ya, aku nggak tahu sih. Cuma dari dulu tuh aku menghindari hal-hal yang berat-berat, apalagi saat aku berusaha untuk promil kayak gini. Jadi beraktivitas biasa aja ya, nyapu, ngepel, beres-beres rumah dan lainnya, itu udah aku anggap olahraga. Jadi aku nggak lari yang bener-bener jogging atau senam kayak gitu, enggak, karena kayak nggak ada waktu aja buat itu gitu loh. Dan sebenarnya senam itu bisa, dan biasanya aku pakai YouTube. Aku pakai YouTube, media YouTube, aku senam di kamar, dan itu aku ngelakuin senam itu cuma 2 kali aja, dan nggak rajin yang bener-bener sehari sekali atau 3 hari sekali, itu enggak. Jadi kalau ada yang tanya olahraga apa untuk promil ini, aku nggak olahraga, kayak gitu aja. Tapi tetap usaha tadi yang 5 yang udah aku share, itu mungkin bisa kalian terapkan juga supaya kita sama-sama berhasil dan sama-sama bahagia karena mendapatkan omongan dari Tuhan ya. Jadi video ini pun semoga semuanya bisa bahagia, bisa sama-sama berjuang. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, dan aku nggak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Intinya kita sama-sama berjuang. Jika yang sudah hamil itu juga harus disyukuri, jangan langsung menghina orang yang belum hamil, karena kita tahu lah rasanya saat kita belum diberi itu rasanya seperti apa. Mungkin kalau untuk kalian yang belum mengalami keguguran juga seperti aku, kalian juga jangan judge bahwa keguguran itu adalah 100% kesalahan bapak ibunya, itu enggak. Karena menurut kedokteran adalah kromosom laki-laki dan kromosom perempuan saat bertemu itu bertemunya yang tidak bagus, jadi janin tidak berkembang seperti itu kan. Jadi kalau untuk salah makan atau kepleset itu adalah 1%-nya aja, kata dokter-dokter seperti itu. Dan udah 3 dokter yang ngomong seperti itu ke aku. Jadi kayak ya udahlah, aku ambil kesimpulan aja bahwa
mungkin kemarin belum takdir dari Tuhan kayak gitu. Tapi masih banyak juga pihak di luar sana yang nyalahin aku, kayak jatuhin, dikira aku ceroboh, dikira aku gak jaga kandungan dan lain-lain. Maka dari itu aku ngomong ke kalian, jika kalian belum mengalami hal yang seperti itu, tolong jangan menghina orang lain, karena kalian tidak tahu apa yang orang lain rasakan. Dan untuk kalian yang pernah ngomong itu ke aku, kalau aku lebay, aku nangis-nangis terus gara-gara keguguran, ya kalian gak ngerasain rasanya seperti aku, rasanya kehilangan. Jadi ya pokoknya itu hanya pihak-pihak segelintir orang lah, tidak semua orang kayak gitu aku, karena kebanyakan orang-orang itu baik banget ke aku. Jadi untuk kalian semuanya, semoga yang cari info sama-sama kita berjuang dan berhasil ke depannya. Oke, jadi terima kasih ya untuk kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe ya. Nyalain tombol loncengnya juga. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.